Halo, Kak. Udah. Yuk. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang input dan output. Nama saya Muhammad Naufal Ramadan dengan NIM 1119001000085. Dan saya Faraditya Prabasa Putri dengan NIM 1119091000087. Ya. Yang pertama, input output itu sendiri itu apa? Input output adalah mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari CPU ke periferal. Lanjut. Input itu sendiri merupakan perangkat masukan yang memasukkan data atau perintah ke dalam komputer untuk diproses. Sedangkan output merupakan perangkat keluaran yang mengeluarkan data hasil pemrosesan, sehingga menjadi suatu informasi yang dapat dipahami. Device eksternal atau yang disebut peripheral itu mempunyai tiga jenis, yaitu yang pertama human readable yang merupakan sarana komunikasi manusia dengan mesin, contohnya ada screen, printer, dan keyboard. Yang kedua ada machine readable, itu sarana komunikasi antara komputer dengan device lain, contohnya ada hard disk, sensor, dan aktuator. Yang ketiga adalah communication, yang merupakan sarana komunikasi komputer dengan komputer lain. Contohnya ada modem dan network interface card. Input output sistem itu sendiri apa? Yaitu sistem yang mengatur konektivitas periferal terhadap CPU dan mengontrol alur mekanisme pengiriman data. Ini merupakan alur dari mekanisme dari sistem input-output. Input device dimasukkan ke CPU dan akan diproses di control unit atau ALU dan disimpan sementara pada ROM dan RAM atau RAM, lalu dikeluarkan oleh output device. Modul input-output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input-output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Ini modul input-output. Bagaimana modul input-output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul. Di sini ada bus sistemnya, yaitu ada 3, yaitu address lines, data lines, control lines, dan link ke periferal lain. Fungsi modul input-output itu modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka internal dengan komputer dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, ada kontrol pewaktuan, yang kedua ada komunikasi CPU, yang ketiga ada komunikasi perangkat eksternal, yang keempat ada pembufferan data, yang terakhir ada deteksi kesalahan. Yang pertama, fungsi modul input-output dari kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan atau control and timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu, dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur
sistem secara keseluruhan. Contoh pemindahan data dari periferal ke CPU melalui modul input-output. Permintaan dan pemeriksaan pertama yaitu permintaan dan pemeriksaan status perangkat CPU, perangkat dari CPU ke modul input-output. Yang kedua, modul input-output memberi jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap dan untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input-output. Yang keempat, modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input-output sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Maka interaksi CPU dan modul input-output akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul input-output meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Maka interaksi CPU dan modul input-output. Yang pertama adalah common decoding, yaitu modul input-output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah modul input-output untuk disk dapat menerima perintah, contohnya set sektor, scan record ID, dan format disk. Yang kedua ada data, pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Yang ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul input-output maupun perangkat periferal, umumnya berupa status kondisi bus atau busy atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Yang terakhir adalah address recognition, yaitu bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul input-output harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Enggak, tadi ada buffering sebelumnya. Ini ya? Iya, ini dulu. Oh. Skema suatu perangkat periferal. Pada sisi modul input-output ke perangkat periferal juga terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Yang kedua yang selanjutnya ada fungsi modul input-output buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Yang terakhir ada fungsi modul input-output dari deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya, kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Ini merupakan skema suatu perangkat periferal. Antarmuka modul input-output atau interface modul input-output ke CPU melalui basis sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu yang pertama ada saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian yang terpenting adalah blok logika input-output, yang berhubungan dengan semua peralatan interface periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Nah, lalu di sini ada driver input-output. Input-output driver merupakan program yang melakukan berbagai operasi input-output dengan memberikan serangkaian komen yang sesuai ke input-output controller. Berikut contoh operasi yang dilakukan oleh input-output driver. Pertama, ada menampilkan pesan pada CRT. Yang kedua, ada mencetak sejumlah baris oleh printer. Yang ketiga, ada membaca file dari floppy disk. Yang keempat, menampilkan isi dari suatu lokasi memori. Dan yang terakhir, menyimpan isi memori ke hard disk. Nah, di sini terdapat
tiga jenis teknik input-output yang berbeda dalam pemilihan algoritma akses ke CPU maupun memori. Terdapat program input-output, interrupt-driven input-output, dan direct memory access. Nah, program input-output itu sendiri adalah CPU menunggu operasi modul input-output selesai sebelum melaksanakan instruksi selanjutnya. Kalau interrupt-driven, modul input-output yang telah siap atau berubah statusnya dapat menginterupsi CPU. Kalau DMA atau Direct Memory Access tidak terhubung CPU, melainkan dialihkan akses langsung ke memori controller DMA. Nah, program I/O input-output itu CPU mengendalikan langsung operasi input-output. Lalu CPU menunggu modul input-output menyelesaikan tugasnya sebelum melakukan pekerjaan lainnya. Selesai atau tidaknya modul input-output melakukan tugas ditandai dengan kondisi bit status pada modul tersebut. Secara periodik, CPU harus melakukan pengecekan bit status pada modul input-output tersebut. Lalu pola interaksi seperti ini menyebabkan pemborosan waktu CPU sangat tidak efisien karena CPU harus menunggu sesuai dengan lambatnya kerja input-output device. Lalu interrupt-driven input-output, CPU mengirimkan perintah ke modul input-output. CPU tetap bekerja, begitupun dengan modul input-output. Modul input-output memberi tanda ke CPU jika operasi input-output selesai dikerjakan atau ketika modul input-output memerlukan pelayanan dari CPU. Ini disebut interrupt. Lalu CPU menanggapi interrupt tersebut, kemudian mengeksekusi bagian program yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR. Setelah itu CPU melanjutkan kembali pekerjaannya yang terhenti akibat interupsi tadi. Nah, ini cara kerja interrupt driven. Yang pertama itu input-output controller menerima perintah. Yang kedua, kemudian input-output controller melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data input-output controller. Sementara CPU mengerjakan yang lain. Yang ketiga, selanjutnya input-output controller mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Yang keempat, CPU meminta data. Yang kelima, saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Nah, ini skema dari DMA. Jadi di sini tidak melewati CPU. Jadi dari external device masuk ke modul input-output ke DMA langsung ke memori atau RAM. Di sini DMA suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori dan beberapa controller dari input-output device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Fungsi DMA adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca-tulis dari perangkat peripheral. Saat membutuhkan, pemroses memerintahkan DMA controller. Setelah mengirimkan informasi ke DMA controller, CPU dapat melakukan kegiatan yang lainnya. CPU memberikan hak kepada DMA untuk mengoperasikan input-output. DMA mentransfer seluruh data yang diminta ke dan dari memori secara langsung tanpa melalui pemroses. Setelah selesai, DMA mengirimkan sinyal interrupt ke pemroses. CPU hanya dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Nah, ini skema dari DMAC atau Direct Memory Access Controller. DMAC ini menyediakan akses alih data lebih cepat. Direct Memory Access Controller dirancang untuk menyelenggarakan alih data berkecepatan tinggi antara memori dengan peripheral. Pada saat booting, semua saklar di posisi atas bus terhubung dari mikroprosesor ke sistem memori dan peripheral. Apabila sistem membutuhkan interaksi DMA,
maka diperlukan beberapa urutan perintah ke disk controller. Ketika disk controller telah siap, ia mengirimkan DMA request ke DMAC. Kemudian, DMAC mengirimkan hold request ke input mikroprosesor. Mikroprosesor menanggapinya dengan mengambangkan seluruh busnya dan mengirim sinyal hold acknowledge pada DMAC. Ketika DMA menerima sinyal hold acknowledge, mikroprosesor sekaligus mengalihkan saklar ke posisi bawah. Hal ini menyebabkan tidak tersambungnya mikroprosesor dari bus dan menghubungkan DMAC dengan bus. DMAC mendapat kontrol penuh bus, mengirim alamat memori yang akan ditulisi ke tujuan, kemudian mengirim DMA acknowledge ke disk controller untuk memberitahukan bahwa disk controller siap-siap untuk mengirim data. Akhirnya DMAC mengirim sinyal MEMW dan IOR. MEMW artinya memori siap-siap menerima data dan ditulisi, sedangkan IOR artinya bahwa disk controller harus membaca blok byte pertama. Bila seluruh data habis dikirimkan, DMAC melepaskan sinyal HRQ. Sambil melepas saklar pada bus, saklar kembali ke posisi mikroprosesor atau ke atas. Mikroprosesor mengambil alih bus. Mikroprosesor melanjutkan eksekusi program sebelumnya. Nah, ini contoh dari input device. Ada joystick, lalu ada keyboard, ada scanner, ada mikrofon, ada mouse, ada webcam, dan ada stylus kayak buat nulis lah. Lalu output device ini ada headphone, ada monitor, ada printer, ada proyektor, dan ada speaker. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.